Jadi emang undang-undang itu patokan putusan tetap dari hakim ya. Ya, Walaupun aturan undang-undang itu misalnya kayak tadi yang ditanya itu kan penjara 2 tahun atau denda 500 juta. Berarti kalau secara kita mengikuti undang-undangnya, misalnya kalau kita nggak mau di penjara 2 tahun, kita mampu bayar uang 500 juta, nggak bisa begitu dong. nggak bisa. Kan, ya? Kalau memang udah harus dikurung, divonis hakim harus menjalani 2 tahun, harus jalani. 2 tahun. Harus 2 tahun. Ya tetap dia harus bayar denda juga. Dia nggak bisa bayar denda, artinya kurungan. Tambah kurungan. Iya, siap. Kalau masalah potongan itu nanti di lapas nanti itu. Kalau emang udah putusan hakim udah itulah yang harus dijalani gitu. Nah, bisa itu nanti. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari Pak Hairul Angga nih dari Papua. Dia mau tanya, mungkin siapa aja deh ya yang nanti yang menjawab boleh. Dia tanya, apakah kita mempunyai hak tolak saat akan diperiksa polisi? Seperti menolak untuk diperiksa saat sedang tidak melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat atau seperti apa gitu. Jadi nggak kita hak tolak ya? Oh bisa. Jadi setiap warga negara, setiap kita sebagai warga negara kita mempunyai hak tolak. Gitu. Kita punya hak ya kan. Nah, tapi kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita itu apa? Harus juga menghargai peraturan yang ada sekarang ini, peraturan perundang-undangan itu. Kita juga harus menghargai juga. Berarti boleh, bisa ya? Bisa menolak. Nah, menolak itu kalau memang dia peraturannya tidak ada, ya kan, nggak sesuai dengan prosedur hukum, kita tolak. Cuman kalau itu masih ada acuannya, masih ada pertimbangan hukumnya, ada aturan hukumnya, kita juga harus melaksanakan juga. Kita pun menolak, nggak bisa juga gitu. Tapi kita hak kita, setiap individu, setiap warga negara, misalkan itu tetap ada hak buat menolak itu ada. Cuman kita di situ punya dituntut kewajiban juga kita, kewajiban untuk menghargai, ibaratnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin buat Pak Hairul Angga, mudah-mudahan jelas jawabannya. Kita beralih ke Pak Faisal. Ini orang Sumatera Utara. Coba kita tanya ke Bang Faris ya. Ini Bang Faris, Pak Faisal mau nanya nih, maksud atau istilah tersangka, terdakwa, dan terduga itu apa sih ya? Jadi kalau yang namanya tersangka itu, kalau menurut pasal 1 ayat angka 4 KUHP, jadi tersangka itu adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan telah memenuhi unsur 2 alat bukti. Itu tersangka. Ya permulaan awalnya ada alat buktinya. Buktinya ada. Tersangka. Sedangkan kalau terdakwa itu adalah tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dan akan diadili di persidangan di pengadilan dengan cara diuji nanti dengan melalui adanya acara saksi, adanya tuntutan dari jaksa. Berarti terdakwa tuh ya kalau di sidang. Terdakwa. Sedangkan namanya asas praduga itu adalah setiap manusia, setiap perorangan yang dia itu disangka atau diduga melakukan tindak pidana, wajib dia itu dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia itu bersalah. Walaupun dia ditangkap di polisi atau di mana, karena itu masih diduga melakukan tindakan pidana. Jadi sebelum hakim mutus ngetok palu, dia tetap masih diduga. Setelah diketok palu baru dia itu menjadi tersangka, menjadi terpidana. Terpidana ya. Bersalah disebutnya ya. Bersalah. Jadi sebelum ada putusan dari majelis hakim, tersangka maupun terdakwa itu wajib dianggap tidak bersalah. Jadi kan ajas legalitas, ajas praduga tidak bersalah, setiap orang yang disangka, ditangkap atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Iya. Jadi seperti itu. Jadi wajib dinyatakan tidak bersalah. Ada orang ditangkap di polisi jadi tersangka, dia belum bisa dijawab, dia baru tersangka doang, belum putus. Ya kan, wajib dianggap tidak bersalah dulu kan masih bisa dia mengambil upaya-upaya hukum, ya kan, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada yang mungkin di luar jalur pidana atau perdata kayaknya yang nanya nih. Ada Pak Ilham nih. Mungkin lebih cocoknya ke Korlantas kali nanya. Tapi kita coba tanya ke abang-abang ini terkait kalau di kena razia nih katanya gitu kan. Lengkap surat udah lengkap.
perlengkapan sudah, pakai helm juga, motor sehat juga, pajak masih berlaku. Nah, itu tindakan hukum kita sebagai sipil gitu. Kalau tiba-tiba mau dengan sewenang-wenangnya ditilang begitu, padahal kita nggak salah apa-apa, hanya terjadi razia, itu apa sih, ada tindakan hukum kita nggak untuk membela diri seperti itu? Jadi kalau masalah razia ini, kalau ngikutin aturan undang-undang itu, Undang-Undang PP nomor 80 tahun 2012 itu, prosedurnya itu dia mesti ada pelang 50 meter jarak, jadi kelihatan. Jadi kalau dia mungkin sendiri atau itu termasuknya razia yang ilegal ya, nggak sesuai dengan aturan. Kita kalau emang ada kejadian seperti itu di masyarakat, kita berhak nolak. Mana ya surat tugasnya, mana ya itunya apa namanya, pelangnya itu ada razia. Dan mesti beberapa orang, nggak cukup satu.